Damai Kristus beserta kita semua. Hari ini kita memperingati kematian Yesus. Sebuah peristiwa yang menyedihkan, sebuah peristiwa yang menyesakkan. Namun, peringatan Jumat Agung ada untuk menegaskan bahwa kematian Yesus bukan karena ia lemah, tetapi karena ia mengerjakan karya agungnya. Yesaya 53 ayat 4 menyatakan, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah." Marilah kita merasakan keagungan kematiannya saat kita meneduhkan diri di bawah kaki salib Yesus dengan menyanyikan Kidung Jemaat 368 bait 1-3, "Pada kaki salibmu."
Saudara, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di hari Jumat yang agung ini, Engkau menghadapi jalan menakutkan yang menuju kematian. Tetapi Engkau mengalahkan ketakutan, bahkan mengalahkan kematian. Dalam kebaktian ini, pulihkanlah kami dari ketakutan yang membelenggu. Dampingilah kami di masa yang susah dan tidak menentu ini, supaya kami dapat terus melihat dan merasakan keagungan kasih-Mu yang tidak terbatas. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan jangan pernah tinggalkan kami. Amin. Pembacaan Mazmur 22 ayat 2 sampai 19. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam. Di atas puji-pujian orang Israel, Kepadamu nenek moyang kami percaya. mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ular dan bukan orang. Celah bagi manusia dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku. Seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut Engkau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang pundi atas jubahku. Bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 170, bait 1 sampai dengan 3, Kepala yang berdarah.
Kita berdoa. Di atas kayu salib, Engkau terluka, pedih dan berdarah. Merasakan sakit yang tidak terkira. Hanya untuk menanggung kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Dan ajarlah kami untuk mengerti dan memahami peristiwa kematian-Mu sebagai karya agung-Mu yang menghidupkan tubuh dan jiwa kami, memulihkan kami di masa-masa yang tidak menentu ini. Oleh sebab itu, ya Allah, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan kami dengar pada saat ini dapat kami terima dan dapat kami resapi dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan terlebih dapat membawa kami untuk menghayati peristiwa Jumat Agung ini. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan sabda-Mu, urapi dan berilah hikmat kebijaksanaan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Masih dalam suasana ibadah di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita akan bersama menghayati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib di dalam ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Tema kita, karena salibmu hidupku dibaharui, didasarkan pada bacaan Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat 38. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, di tengah krisis yang terjadi saat ini, muncul banyak video-video penyemangat yang memberitakan pengharapan bagi sesama. Banyak di antara video itu yang berisi nyanyian-nyanyian rohani dan nyanyian-nyanyian yang bertemakan nasionalisme. Terinspirasi oleh video-video itu, saya mengajak kita sekalian untuk memulai permenungan ini dengan menyanyikan Kidung Lami 135, Gusti Pananggel Kulo. Nanti di dalam kita bernyanyi, saya harap Bapak Ibu Saudara bisa memvideokannya, sehingga video nyanyian kita bisa kita bagikan kepada saudara-saudara kita selepas dari ibadah ini. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara, saya persilakan untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan kamera yang akan dipakai. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah, mari kita akan menyanyikannya 2 kali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, lagu ini memberikan kekuatan kepada kita untuk memandang peristiwa salib dengan lebih seksama. Salib menunjukkan ketidakberdayaan manusia lama kita, yang di dalam lagu tadi dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang sekeng. Namun ketidakberdayaan itu bukanlah akhir atau finalitas dari hidup kita. Di hadapan Allah, ketidakberdayaan justru merupakan awal dari segala pengharapan yang kita miliki. Seperti firman-Nya dalam 2 Korintus 12 ayat 9 yang demikian.
Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, di kayu salib itu 2000 tahun yang lalu, Yesus melihat bahwa segala sesuatunya yang Ia kerjakan telah selesai. Salib menjadi perhentian terakhir dari semua pelayanan yang dilakukannya untuk manusia yang dikasihinya. Dia tidak berusaha untuk menghindari, melainkan justru dengan sengaja mengatur perarakannya menuju Yerusalem hingga berakhir di kayu salib. Salib menjadi bukti ketaatan penuh yang diwujudkan oleh Yesus dalam mengemban tugas misi Allah bagi dunia. Tak sekalipun dia menolak ataupun lari, sampai akhir dia menjadi pribadi yang taat. Di salib itulah segala karyanya telah menjadi sempurna. Ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus telah menyelesaikan segala sesuatunya, bukan sekedar untuk dirinya pribadi. Karya Yesus dimaksudkan untuk dilakukan bagi dunia. Pekerjaan yang sudah sepenuhnya diselesaikan oleh Yesus membawa konsekuensi bukan hanya saat itu ketika dia menyelesaikannya, melainkan juga di masa-masa selanjutnya, termasuk di masa kita saat ini. Apa yang telah diselesaikan oleh Yesus di masa lalu, hasilnya terus-menerus berdampak bagi kehidupan di masa sekarang. Dengan demikian, segala ketidakberdayaan kita akibat dosa telah ditanggung dan diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita memandang sejenak salib yang ada di sekitar kita. Salib yang ada di depan kita, mungkin ada di meja, atau salib yang kita gantungkan di dinding, bahkan salib yang kita pakai di leher kita. Lihatlah Bapak, Ibu, dan Saudara, salib itulah kekuatan, pengharapan bagi kita saat ini. Kita bukan lagi manusia lama yang tidak berdaya sama sekali. Di salib itu, ketidakberdayaan justru adalah kekuatan kita. Memandang salib hari ini dalam ketidakberdayaan kita oleh karena penyebaran COVID-19, mari kita mengingat yang pertama, bukankah kita telah menerima banyak berkat dari Dia? Bahkan kita telah menerima tubuh dan darahnya yang diberikannya untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan demikian, ketika kita melihat kondisi yang ada di sekitar kita dan kita memandang salib, marilah kita terus mensyukuri setiap kondisi yang kita hadapi. Karena dengan bersyukur, kita dimampukan untuk menemukan kekuatan kita di dalam salibnya. Yang kedua, dunia kita saat ini masih terus-menerus menghadapi pergumulan yang berat. Kita yang telah menerima kekuatan di dalam salibnya, diajak untuk juga memancarkan salib Kristus, agar dunia juga beroleh kekuatan di dalam salibnya.
Oleh sebab itu, marilah kita jadikan hidup kita sebagai media yang menumbuhkan semangat dan pengharapan. Biarlah melalui kehidupan kita, setiap orang yang mengalami pergumulan, mengalami beban berat, mereka boleh menemukan kekuatan karena salib Kristus kita pancarkan di dalam hidup kita sehari-hari. Selamat untuk terus memancarkan salib Kristus, dan biarlah hidup kita sekalian boleh senantiasa dibaharui di dalam salibnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu. Duri yang perih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali aku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu, Tuhan, tetap kepadaku. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu, Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu.
kasih dan setiamu, Tuhan. Bagiku yang indah ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku serah padamu. Persembahan. Kematiannya yang sungguh agung bagi kita, mendorong kita untuk menjaga keagungannya dalam hidup sehari-hari. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Terambil di dalam Efesus 5 ayat 2 dan 20. Persembahan ini akan kita serahkan bersama-sama ke gereja, supaya gereja dapat terus melakukan panggilannya, meneruskan pengharapan Kristus bagi dunia. Persembahan kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 178, bait 1 dan 2, karena kasih-Nya padaku. Bersama kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih karunia. Pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh menghayati sengsara dan pengorbanan-Mu di kayu salib pada ibadah Jumat Agung ini. Kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu yang agung. Kiranya kami dapat semakin dikuatkan. Kami mengingat akan pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa atas setiap kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Pada pagi hari ini, kami juga bersepakat untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami teringat Tuhan akan keberadaan saudara-saudara kami yang saat ini tengah sakit
ataupun lemah fisiknya karena usia lanjut. Di antaranya yang kami tahu, Bapak Sariman, Bapak Sudarso, Ibu Sumarti Benikipu, dan anak kami Lionel, yang saat ini dalam masa pemulihan dari operasi pengangkatan pen di tangannya. Biarlah tangan Tuhan yang memulihkan saudara-saudara kami ini. Dan biarlah kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa memenuhi hidup mereka. Dan bagi kami semua, jemaat Tuhan di GKJ Cilacap Utara, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan setiap kami. Terlebih dalam situasi dan kondisi kami saat ini, di mana kami merasa takut dan khawatir dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberi kami kedamaian. Singkirkanlah rasa takut dan khawatir kami. Berilah kami semua kesehatan. Jauhkan dari segala macam sakit penyakit dan virus. Kami juga menyerahkan kelangsungan kehidupan kami. Kami mohon Engkau yang boleh mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintahan di negeri tercinta kami ini. Biarlah Engkau yang boleh mengawal dan menuntun para pemerintah yang boleh bekerja, mengusahakan kedamaian, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa ini. Ya Kristus, untuk kedamaian di negeri kami ini, biarlah bangsa kami tetap damai, kedamaian boleh tetap terjaga. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa kami di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang boleh pulihkan bangsa kami, dan hentikanlah pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi seluruh tim medis yang berada di garda terdepan untuk merawat dan mengobati para pasien COVID-19. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati, memberi mereka kemampuan, kesabaran, serta kesehatan dan daya tahan tubuh yang kuat. Ya Kristus, di dalam memperingati kematian Kristus, kami yang sedang berduka berteriak minta tolong dan menantikan pemulihan dari Tuhan. Kami pun bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk selalu belajar bersyukur melalui persembahan yang kami berikan ini. Kiranya persembahan ini menjadi tanda bahwa kematian Kristus bukanlah sebuah kekalahan. Kematian Kristus merupakan sebuah keagungan, dan kami pun patut bersyukur. Hamba Tuhan yang Engkau pakai untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan boleh memampukan, berikanlah hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab. Ya Tuhan, sebenarnya masih banyak sekali permohonan yang ingin kami sampaikan kepadamu. Tetapi kami yakin Tuhan sudah mendengar setiap pergumulan kami.
biarlah setiap doa-doa kami ini dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Kristus, bila di dalam kami berdoa terdapat dosa dan kesalahan kami, sungguh kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Dan doa ini akan kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 175, bait pertama dan kedua. Penebusku disalib. Kristus telah bertekun sampai akhir ketika menempuh jalan salib. Marilah kita juga bertekun menjalani hidup di depan. Langit di depan mungkin masih tampak kelam, tetapi percayalah, Paskah, fajar kebangkitan akan tiba. Percayalah juga bahwa kasih dan kuasa-Nya akan memampukan kita menghadapi apapun dan siapapun. Dan kini, mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.